Kita menyatakan bahwa kita seorang muslim yang tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada siapa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada syariah. Tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasulullah. Ya, sehingga dengan adanya konsekuensi tauhid dengan bersyahadat, maka kita harus mengikuti guidelines, aturan ataupun petunjuk yang Allah berikan, gitu ya. Yang pada akhirnya, nih endingnya, kenapa sih kita harus mempelajari terkait dengan perspektif Islam, secara fikih? Tadi karena kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka orang muslim itu orientasinya, okay, endingnya, goal utamanya bukan hanya masalah materialistik dan duniawi ya. Falah yang menjadi tujuan akhirnya adalah ukhrawiyah juga. Okay. Banyak sekali nih, kalau yang bermain di investasi di saham kan orang yang sudah berduit, orang yang punya banyak duit. Coba bayangin, dia sudah banyak uang, dia dapatkan dengan cara yang halal, tapi dia menginvestasikan dengan cara yang salah. Dia menginvestasikan dengan akad yang salah. Apa yang terjadi? Uangnya terus bertambah, betul, karena investasi atau jual beli saham. Tapi yang terjadi apa? Harta yang dia milikinya menjadi tercampur baur, menjadi harta yang haram. Dimakan oleh keluarganya, dimakan oleh anak dan istrinya, dimakan oleh dia, menjadi darah dan daging. Maka pantaslah ketika dia berdoa, ya Allah, dalam hadis arba'in, ya mudu, yadaihi, menjunjung tangannya ke langit, meminta pertolongan kepada Allah, tetapi doanya tidak ada yang diijabah. Ya salah satunya karena yang dimakannya, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, semuanya haram. Nah, orang yang muslim, orang yang sudah bersyahadah, orang muslim yang berkomitmen terhadap agama, dia akan sangat hati-hati. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi ini. Luar biasa teman-teman dari teknik ini ada rasa keingintahuan, ya. Dengan niat ingin mencari tahu hukumnya, kita niat thalabul ilmi, luar biasa, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, ya. Ending dari semua perjalanan yang kita lalui, muamalah yang kita lalui, ngapain Anda kuliah, gitu kan? Kenapa sih kita harus berkuliah di UGM jika endingnya hanya sebatas mendapatkan kesejahteraan duniawi, ya? Allah cabut nyawanya di tengah perjalanan, lagi ngerjain tugas sampai begadang, orientasinya dia hanya duniawi, sehingga dia melupakan, tidak perlu sholat, tidak berdoa, lupa dia bahwa duniawiyah ini hanya sementara. Kalau nanti belajar future value, ya, nilai mata uang, nilai masa depan dari satu mata uang, bagi seorang muslim itu, future value dari sebuah nilai itu bukan hanya sebatas accounting profit, tapi ada economic profit yang di dalamnya ada nilai implisit. Apa? Nilai kesejahteraan lahir batin yang sifatnya ukhrawiyah. Ya gak? Nah, makanya kalau seperti itu nanti, ini kerangka ekonomi Islam, ya. Lihat, bahwa untuk mencapai kesejahteraan ukhrawiyah dan duniawiyah, yaitu falah kalau dalam ilmu ekonomi Islam, ya, maka kita harus menjalankan maqasidus syar'iyah. Ada hifdzuddin, perlindungan agama, ada hifdzun nafas, perlindungan jiwa. Nah, yang sekarang kita kaji ada hifdzul mal. Bagaimana kita semua bisa mencapai falah, menjadi tujuan akhir dari seorang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita tidak menjaga harta kita, kita sudah berusaha menjaga agama kita nih. Kita sudah berusaha menjaga diri kita, ya, dari perzinahan, dari hal-hal yang berbuat kemaksiatan, hifdzul akal, hifdzul nasl, menjaga keturunan, ya, dengan adanya larangan zina salah satunya. Hifdzul mal, kita lalai, kita malah santai-santai dengan sembarangan, kita masih makan makanan yang haram, memakan riba, menzolim orang lain. That's the problem. Sekalipun kita seorang ahli ibadah, tapi kita masih lalai dengan hifdzul mal, kita susah dan tidak akan mencapai ini. Ya. Sederhananya, jika seorang muslim berbisnis, ataupun tidak hanya seorang muslim, orang yang beragama berbisnis, yang menjadi fondasinya, orientasi yang utamanya adalah semua bisnis adalah orientasinya profit. Tapi profit apa yang dimaksud? Apakah hanya accounting profit, atau economic profit, atau ada Islamic profit? Kalau hanya accounting profit, dia hanya melihat profit ataupun keuntungan yang dia dapat, perubahan dari margin dari biaya operasional yang dia keluarkan dengan pendapatan yang dia dapatkan dari seorang pembeli.
kelebihannya itu menjadi profit. Hanya itu. Ya. Sehingga yang dipikirkannya bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, nggak peduli merugikan orang lain. Apa yang terjadi? That's not sustainable. Orang-orang yang seperti itu, mereka akan berbisnis, benar, dia akan untung 1-2 tahun, tapi tidak akan sustainable, tidak akan memiliki jangka waktu yang panjang. Intinya tidak akan sukses dalam jangka waktu panjang. Nah, orang yang berpijak kepada agama, memegang teguh agama, maka menghadirkan agama dalam semua lini. Dalam berbisnis, hadirkan agama. Dalam bermain saham, dalam kuliah, hadirkan Allah terus. Datangkan Allah terus, datangkan, pegang teguh bagaimana petunjuk dari agama. Kalau orang yang seperti itu, dia akan terus menjunjung tinggi etika dan integritas. Coba bayangin, Anda berbisnis nih, jangan dulu ke saham ya, berbisnis sederhana, datang ke pasar. Orang yang tidak menjunjung tinggi etik dan tidak menghadirkan agama, kiloan dalam takaran, dia kurangi. Betul harganya jadi murah, dia memiliki keunggulan kompetitif, ya dalam bisnis ada disebut dengan competitive advantage ya. Keunggulan kompetitifnya adalah dengan low price, harga yang paling rendah, paling murah di antara penjual-penjual di pasar itu. Oh, dia menjalankan itu karena dia tidak berintegritas, mengurangi takarannya, mengurangi kualitasnya. Yang terjadi apa? 1, 2, 3 bulan, oke, banyak orang pembeli. Tapi tidak akan sustainable. Suatu hari dia akan diketahui oleh banyak orang, oh, dia melakukan kecurangan. Yang terjadi apa? Chaos. Ini pernah terjadi. Kalau Anda belajar dalam bisnis etik, ya, perusahaan-perusahaan besar, Anderson, perusahaan akuntansi besar di Amerika, itu dulu pernah mengalami kehancuran dahsyat, ya, karena dia tidak menjalankan bisnis secara etik. Dia cuma, ya namanya akuntan ya, dia melaporkan bahwa perusahaannya profit, mendapatkan keuntungan besar, padahal faktanya dia mengalami kerugian. Hanya memodifikasi laporan keuangan. Tindakan-tindakan yang tidak etis, apa yang terjadi? Hancurlah semua perusahaan-perusahaan besar itu, dan ada ribuan, ratusan ribu orang menjadi korbannya di PHK, dan bahkan terjadi resesi pada saat itu. Ya, itu sederhana. Bah, pada akhirnya, mau tidak mau, orang yang beragama kita yang sudah meyakini ya, maupun orang yang nun sewu ya, yang masih ateis, pada dasarnya mereka memiliki satu keinginan. Critical thinkingnya itu muncul sebenarnya. Akan mencari, karena pada prinsipnya kita ini orang-orang bebas ya. Saya bebas, Anda bebas, semua kita bebas. Tapi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saya bebas dong, mau melakukan apapun, mau nyalain musik sekencang mungkin, atau saya mau jual barang apapun yang haram segala macam, bebas. Tapi orang lain pun memiliki kebebasan yang sama. Dia bebas dong untuk mendapatkan keterbukaan informasi. Dia bebas dong untuk tidak mendengar gangguan yang berisik contohnya. Nah, sehingga kebebasan kita itu dibatas orang lain. Sehingga muncullah aturan, termasuk muncullah agama untuk mengatur kekeosan yang terjadi. Ya. Dalam masalah muamalah tadi, hifdzul mal, kita jaga nih. Kita udah banyak uang, saya mau Pak investasi nih. Tapi karena akadnya salah, kita investasinya salah. Tadi, endingnya adalah kita mendapatkan kelebihan uang. Betul, hitung-hitungan future value. Jadi dalam ilmu manajemen keuangan ada present value, future value. Oke, hitungan nilai sekarangnya betul nih. Saya punya uang 100 juta sekarang. Gimana caranya dalam jangka 1 tahun saya bisa dapat 200 juta. Dia investasikan sembarangan saja, yang penting profit ataupun pengembaliannya lebih tinggi. Yang terjadi apa? Ternyata investasinya tidak berdasarkan syariah, dia tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah. Yang terjadi adalah dia mendapatkan pengembalian yang banyak, tetapi harta yang tadinya halal tercampur baur mukhalid dengan harta yang haram. Yang terjadi kacau lah. Ya. Nah, itu di maqasidus syariah 5 ini, maqasidus syariah. Ya. Nah, sehingga bagaimana nih konteksnya lebih sempit lagi sekarang yang kita pelajari. Bagaimana investasi, bagaimana saham. Ya. Saya yakin teman-teman sudah sangat memahami what is the investation. Ya. Inti dari investasi itu Anda menanamkan, ya, kalau dalam bahasa Arab istamar. Kalau tentu saja kita menanam ingin memetik hasil, ya, ingin berkembang, berbuah dan memetik hasil. Pun demikian investasi. Anda punya duit 100 juta, gimana caranya supaya dapat keuntungan, tinggal memetik buah. Uangnya tetap 100 juta, tapi yang diambil buahnya.
Sederhana, udah aja kalau gitu simpan aja, depositkan di bank. Itu yang paling sederhana. Dia tidak memikirkan lagi. Itu investasi yang paling mudah. Dan dia tidak berpikir, dia tidak mempertimbangkan apapun, apakah ini investasi di perbankan ini akan dilakukan ataupun diserahkan, dijalankan dalam bisnis apa. Tidak mempertimbangkan apakah ini perbankan syariah, dia hanya pengen mendapatkan keuntungan yang lebih, mendapatkan keuntungan yang lebih dari investasinya dia. Yaitu sederhana dari investasi. Diinvestasikan di perbankan, contoh ya, ini sederhananya. Atau yang paling sering nih, banyak sekali tawaran, ayo investasi di perusahaan saya, Anda pasti untung 50%. Nah ini lihat, rata-rata behaviornya, kebiasaan dan kecenderungan banyak orang, ya, kecenderungan banyak orang dia ingin berinvestasi, ya, investasinya high return atau high expected return. Padahal prinsip dalam manajemen keuangan, high risk, high expected return. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan pengembalian yang lebih, maka resikonya juga akan lebih tinggi. Nah, kebanyakan kan kalau yang nawarin nih, ya, banyak sekali, ayo silakan berinvestasi dalam sekarang dibungkus dengan logam mulia contoh. Tapi nanti ada juga logam mulia ataupun emas yang memang betul itu secara syar'i. Tapi banyak juga yang mengemas, ayo berinvestasi di sini. Dalam 1 bulan ketika Anda berinvestasi 100 juta, saya bisa kembali 150 juta. Hati-hati. Jangankan secara hukum syariah, itu secara logika ataupun secara manajemen keuangan secara konvensional pun itu patut dicurigai. Ya, itu pasti ada tindakan-tindakan yang sangat merugikan, high insentif, unfair ya. Biasa nih yang tawaran-tawaran investasi gini. Tadi kalau yang paling aman, contoh kita pengen sederhana aja nih Pak. Saya pengen investasi aman, pasti tetap ada duitnya dan saya tetap tiap bulan tinggal metik hasilnya. Yang paling sederhana kan apa? Orang-orang kan paling sederhana udah depositkan uangnya just di perbankan manapun, tanpa peduli ada yang rugi, tanpa peduli yang minjem siapa, pokoknya dia investasikan. Coba bayangin, kalau semua orang berpikir seperti itu. Ada 1000 orang berpikir dia punya uang 100 juta, dia depositkan, gak peduli uangnya dijalankan untuk bisnis apa, gak peduli itu uang dipinjam oleh orang yang sedang sakit, gak peduli dipinjam oleh siapapun, apa yang terjadi? Dia invest, uang tersebut betul didepositukan. Coba kalau Anda kita bedah ya, pola future value. Nilai mata uang sekarang, Anda punya uang 100.000, nilai present value-nya sekarang, kita bisa beli 100.000 sekarang, contoh menjadi 10 gram atau 10 kilo emas, 10 kilo beras, 100.000. Belum tentu ya, uang 100.000 ini 1 tahun yang akan datang, dia bisa jadi turun future value-nya. Dia bisa menjadi 100.000 itu hanya bisa dapat 5 kilo. Ya. Berarti ada perubahan nilai. Karena apa? Karena ada suku bunga ya di perbankan, di Bank Indonesia. Karena ada inflasi dan lain sebagainya. Nah, terus nih, dia investasi di perbankan nggak peduli nih. Pokoknya saya ingin dapat keuntungan 10%. 100 juta, 10% per bulan. Bayangin, berarti kalau Anda investasi 100 juta, dalam sebulan menjadi dapat 110 juta, ya, 10%. Bayangin. Terus gak peduli orang yang minjem duitnya itu rugi atau apapun. Coba bayangkan oleh kita semua. Kalau yang minjem ke perbankan itu, ya, yang minjemnya itu adalah untuk mengobati ibunya yang sakit. Ada 100 orang yang sama-sama minjem ke perbankan itu, orang yang sedang kesusahan, tapi dia gak punya cara lain kecuali minjem di perbankan itu contohnya. Seorang ini minjem ke sana, rame-rame, bayangin yang 100 orang ini uang yang dia pinjam bukan untuk investasi, bukan untuk usaha, tapi untuk membayar ibunya yang sakit. Tapi apa peraturannya? Peraturannya dia gak mau tahu, mau rugi, mau dipakai apapun, maka dia harus mengembalikan uang dengan bunganya. Pinjam ke bank 100 juta, dalam jangka 1 tahun jadi 120 juta. Dan kalau ada 1000 orang seperti itu dan dia tidak bisa mengembalikannya, apa yang akan terjadi? Maka kekacauan lagi yang terjadi, teman-teman. Ya kan? Yang terjadi apa? Dia gak bisa bayar kan?
Yang terjadi adalah disitalah harta yang dia miliki. Nah, ini salah satu bentuk kenapa sih kita harus mulai berpikir syariah, bagaimana sih konsep syariah? Kenapa? Oh, kalau seperti itu coba bayangin dengan konsep yang konvensional, tapi ini masih terbuka ya berdiskusi. Saya tidak langsung menjustifikasi bahwa itu haram. Ini masih ranah yang perlu diperdebatkan. Dengan adanya future value tadi, maka kita tidak bisa langsung menjustifikasi that bank konvensional haram. Agak susah ya. Bahkan fatwa MUI pun beberapa ulama masih ada yang memperdebatkan terkait dengan perbankan. Tapi secara nalar saja tadi, jika kita investasi dan nggak peduli siapa yang minjem dan siapa yang harus kembaliin, mending kalau uang 100 juta itu dipinjam oleh orang yang sedang berusaha, dia ngembangin usahanya, bisnisnya lancar, sehingga dia mendapatkan keuntungan, orang terbantu dengan investasi yang kita tanamkan. Ya, dia bisa mengembalikan dengan baik. Tapi kasus yang tadi, uang yang dia pinjam itu untuk menyekolahin anaknya atau untuk biaya makannya, bahkan untuk membiayai apa, yang terjadi inilah salah satu bentuk kekacauan dalam perekonomian jika tidak menggunakan konsep syariah. Kalau dalam konsep syariah yang paling utama adalah menghindari kezoliman, menghindari ketidakadilan. Oke, lanjut. Nih baru masuk investasi ya. Ya, teman-teman. Nih, kalau perbandingan tingkat keuntungan rata-rata kan gini. Saham berada di mana? Nih, saham berada di sini nih, investing. Orang ya, dia menyimpan uangnya atau saving tadi deposito masuk ke saving. Ini orang yang aman banget. Kalau kita deposito ke bank, itu gak mungkin kita sampai rugi. Ya. Uang kita yang kita tanam pasti tetap tuh. Dan bahkan bunganya kita dapat. Nah ini yang masih menjadi debatable. Dalam deposito ini yang gak peduli pokoknya 10% ke saya. Gak peduli rugi, untung si pengusaha tersebut, pokoknya 10% tiap bulan. Nah itu Anda makan apa nih yang 10% itu? That's the riba. Ya. Yang disebut dengan riba. Itu disebut dengan saving. Investing, nah maksudnya di sini teman-teman, di saham. Anda jual beli saham. Nanti apa itu saham? Apa itu reksadana? Nah, kalau di sektor real, jadi semakin tinggi ke sini, ya di sektor real, maksudnya sektor real, Anda berusaha sendiri, Anda berbisnis sendiri, itu resikonya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi maksudnya apa? Bangkrut. Kalau nggak tahu ilmunya ya bukannya untung yang didapat ya malah bangkrut. Ya. Kalau saham kita istilahnya contoh kalau memang perusahaannya sudah established, sudah IPO, dia udah perusahaannya sudah established, dia butuh modal dengan mengeluarkan saham. Nah dengan membeli saham tersebut apa dalam Islam nanti dalam konsep syariah ju'alah kita membeli lembar saham tersebut berarti kita menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, lalu bagaimana tuh lembar saham yang diperjualbelikan? Oke, nah, ini secara sederhana teman-teman. Jadi investasi ya yang disebutkan investasi tadi ini yang paling kecil di sini kan, tapi ini sebutannya sebagai saving, simpan uang ya. Kenapa sih dalam tabungan contohnya ada deposito ada bunganya? Ini yang masih menjadi debatable, makanya dalam fikih ini kita tidak bisa langsung saklek ya, harus dari berbagai sudut pandang. Makanya kalau di MUI ya termasuk fatwa-fatwa MUI itu di komisi fatwa itu bukan hanya orang yang ahli fikih ya, ada ahli ekonominya di sana, ada ahli ekonomi syariah, ada ahli ekonomi konvensional, ada dokter segala macam, berbagai pendapat hadir di sana. Nah sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu yang paling komprehensif teman-teman, termasuk dalam hal masalah saham ini sebenarnya sudah ada fatwa MUI-nya dari DSN MUI, nanti kita bahas sedikit. Oke ya, coba bayangin. Nah di saham ini, Anda jual beli saham ini seolah-olah Anda, contoh, saya punya perusahaan, saya butuh modal karena pinjam ke bank susah, maka mengeluarkanlah saham dengan ekuitas. Nanti ekuitas itu dia ada saham, ada obligasi ya, banyak sekali. Ada obligasi, ada surat utang. Tapi yang paling common kan saham di sini yang jadi bahasan. Kalau obligasi ada. Kalau saham berarti dia mengeluarkan stok ya, saham, berapa ratus saham, representasi dari satu lembar saham, contohnya satu lembar saham itu harganya 100 juta. Ketika Anda beli berapa slot ya, nah berarti berapa persen? Oh Anda membeli 20%, berarti Anda memiliki bagian 20% dari perusahaan tersebut. So bagaimana nanti pembagian? Apakah ini syar'i? Saham seperti ini? Yuk, let's kita diskusi teman-teman. Dalam Islam, dalam syariah, akad itu ada 5 sebenarnya, tapi saya tampilkan 4. Okay? Yang pertama, kalau kita berinvestasi dalam syariah, dalam sistem Islami,
Ada yang sebut dengan akad musyarakah atau syirkah, perkongsian. Sorry, kurang N. Bagaimana nih maksudnya akad musyarakah atau perkongsian ini? Anda melakukan akad. Akad itu dalam term modern sekarang ini adalah perjanjian ya, kontrak ya, antara kedua belah pihak dengan menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun aset untuk melakukan usaha bersama. Jadi bareng-bareng usahanya. Untung rugi ditanggung bareng-bareng. Lihat investasi. Contoh gini sederhana ya. Saya punya duit 100 juta. Ya. Mas moderator punya duit 100 juta. Saya mau buka usaha. Ya. Saya mau buka usaha, modalnya butuh 200 juta. Ya, kita berkongsilah berdua, that's musyarakah. Nah, ketika akad musyarakah ini harus ditentukan sejak awal kontraknya. Bagaimana bagi hasilnya, bagaimana ketika ruginya, sudah jelas tuh. Ya enggak? Sehingga ketika yang terjadi, ketika perusahaan rugi ya tanggung bareng-bareng tuh. Nah, beda dengan yang tadi sistem kita investasi ke perbankan ya. Kalau kita di perbankan, perbankan yang mendanai, pokoknya mau untung mau rugi, Anda harus bayar modal, bayar bunga. Gak peduli orang sedang kesusahan, ya enggak? Tapi kalau akad sejak awalnya akan musyarakah kayak gini, kalau musyarakah, kita investasi, kita sama-sama owner nih, 100 juta sama 100 juta. Kalau untung, maka bagi hasil kita 50%, 50% atau 40, 40, 20 untuk operasional. 20 untuk penambahan modal segala macam. Kayak gitu ya. Nah, itu musyarakah. Maka yang terjadi ketika rugi tanggung bareng. Yang terjadi apa? Kedua orang ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga supaya perusahaannya tidak rugi. Kalau yang tadi, berbeda dengan yang tadi ya, kalau dia cuma, ini saya pinjemin uang 100 juta, saya gak peduli, pokoknya mau dipakai apapun silahkan, yang penting 10% tiap bulan bunganya. Apa yang terjadi? Yang bergerak, yang benar-benar kerja kan si ini nih. Si orang yang meminjam kepada orang yang ngasih uang 100 juta ini. Si ini gak peduli, mau rugi, mau untung, pokoknya dia bakal dapat untung 10%. Dolim dalam Islam. Ya gak? Oke, lanjut. Ada konsep mudorobah atau kiran. Nah, mudorobah ini ya, kalau mudorobah sistemnya adalah, nah, kalau boleh kita analogikan, saham bisa masuk sini. Nah, kalau mudorobah itu adalah akad atau kontrak atau perjanjian antara si pemilik modal atau disebut dengan sahibul mal dengan pihak pengelola. Ya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan besar gini, investor, orang punya duit nih, punya uang 1 miliar. Dia tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaannya. Dia cuma investasi. Ya, ini masuk ke sini nih, investasi. Dia investasiin duitnya, yang ngelola, yang menjalankan usahanya adalah si sahibul atau mudarib. Mudarib itu dia yang menjalankan manajemennya. Nah, kalau dalam di perusahaan, kalau yang konteks saham ini, maka si pemilik saham itu disebut dengan owner, stockholder. Ya. Sedangkan si pengelola, manajemen, dari mulai CEO, direktur itu hanya pengelola. Dia yang menjalankan usahanya. Ketika untung, maka kalau dalam saham nih, ketika perusahaan untung, maka perusahaan membagikan dividen. Dibagikan dividen kepada pemilik saham ketika sahamnya, ketika dia untung. Atau ketika tidak dibagikan dividen, dia menjadikan penyertaan modal, maka nanti harga saham akan naik. Nah, itu sederhananya, teman-teman. Oke? Nah, jadi untuk konteks saham, ini kalau konsep mudorobahnya di sini masuknya. Nah, bagaimana nanti sistemnya? Apakah dengan membeli saham? Belum selesai di sini. Bisa juga kalau akad mudorobah ini tidak sesuai, maka yang terjadi akan terjadi kezaliman kayak tadi. Tapi prinsipnya orang yang punya duit menginvestasikan kepada orang yang mengelola. Bahkan dalam Islam itu kan sangat disarankan, wahai orang-orang kaya, para agnia, jangan kau timbun harta-hartamu. Kenapa? Ya harus dimunasorotkan, harus digerakkan. Salah satunya dengan berinvestasi ini. Coba dengan orang kaya dia investasi kepada orang yang tidak punya duit, ayo kamu kerja nih, di saya modalnya. Nah, dalam mudharabah ini, maka syarat pendukungnya harus ditentukan dari awal. Seperti pembagian hasil harus jelas dari awal. Kalau di saham, sama udah jelas, kita kontrak tuh kalau kita beli saham. Pembagian kita berapa persen ketika kita beli saham, kita menguasai saham sampai 50%, maka bagi hasil kita, kepemilikan kita 50%. Rugi pun ketika rugi, kita nanggung ruginya. Ya, enggak? Nah, di sini harus dijelaskan dalam mudharabah ini. Oke, saya berinvestasi. Nah, dalam Islam sangat disarankan,
Anda orang kaya raya terus saving aja uangnya, punya harta sampai 1 miliar, nggak pernah disalurkan untuk berinvestasi, membantu orang untuk berusaha. Anda hanya menyimpan di mana, di depositokan tadi, itu sangat dilarang oleh Rasulullah. Kita harus menasorupkan harta di jalan yang benar, membantu orang lain. Dengan berinvestasi kita bisa banyak membantu orang lain. Gitu teman-teman. Nah, ada juga ijarah. Nah, ini dalam akad-akad dalam syariah. Tapi yang menjadi kunci pembahasan kita, kan kunci perbahasan kita di dua di atas ini ya. Kalau ijarah, akad sewa ya. Ujrah, ijarah. Kita ini udah sering ya, kita menyewa mobil. Nah, berarti akadnya adalah kita memanfaatkan harta yang dimiliki orang lain, kita membayar sewanya. Nah, ini udah biasa. Ada kafalah, akad terkait dengan menanggung kewajiban ya, menjamin kewajiban pada pihak lain. Ya, terus ada satu lagi, ada akad wakalah namanya. Ya, akad wakalah itu maksudnya adalah perjanjian mewakilkan, ya, mewakilkan perusahaan, mewakilkan apa. Itu teman-teman, ini sederhananya. Oke, next. So, nah sekarang kita akan bahas terkait dengan dasar hukum. Ya. Bagaimana sih dasar hukum investasi dalam Islam? Sederhananya gini teman-teman. Kalau bicara terkait dengan fikih muamalah, maka ada kaidah usul fikih yang terkenal. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayadulla dalil ala tahrimiha. Jadi prinsipnya gini, kalau dalam muamalah semuanya hukumnya halal, ya, mubah awalnya. Illa ayadulla atau illa ayadalla, dalla yadilu, bisa illa ayadilla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkan terhadap proses itu. Jual beli hukum asalnya halal. Ternyata ada dalil yang mengharamkan proses riba. Nah, maka yang dicari adalah apakah dalam proses jual beli itu ada unsur ribanya. Nah, yang menjadi keharamannya adalah karena ada ribanya, maka proses seperti investasi ini menjadi haram. Prinsip dasarnya investasi, saham, obligasi, segala macamnya halal. Illa ayadullah dalil ala tahrimiha. Ada dalil yang menyatakan bahwa ketika dalam proses investasi itu ada bentuk ribanya, maka jadi haram. Nah, maka harus kita cari apa yang menyebabkan keharaman dalam berinvestasi itu. Apa yang menjadi penyebab keharaman dalam kita jual beli saham. Oke? Terus ada hukum yang lainnya dari Yusuf Qaradawi. Ma ada ilal harami fahuwa haram. Apa saja yang menjadi perantara media terhadap perbuatan haram, maka haram pula hukum. Contoh gini teman-teman, tapi nuhun sewu ya, nuhun sewu nih sekali lagi. Contoh kalau kita meyakini bahwa investasi di rentenir, ya, rentenir itu udah jelas haram. Nah, perantara yang menuju ke rentenir itu, si perantaranya pun menjadi haram. Endingnya haram, maka perantaranya juga haram. Anda menjadi pekerjanya, ya berarti Anda memakan harta yang haram, gitu loh. Ma ada ilal haram fahuwa haram. Ini Yusuf Qaradawi ya. Terus ada juga dalam Maktabah Wahbah ya. Jelaskan terkait dengan la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi malikin ghairi bila idzni. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa izinnya. Ini untuk maksudnya adalah dasar hukum bahwa kita hanya boleh memanfaatkan sesuatu setelah ada izin pemiliknya. Ini luar biasa sebenarnya prinsip-prinsip dalam Islam itu. Nah, ini kan turunannya nanti ada gosop, ada maling, ada terus segala macam. Kalau gosop kan sederhana seperti gini. Kita pakai sendal orang lain tanpa pengetahuan si orang pemiliknya. Sehingga orang yang pemiliknya ngerasa dicuri sandalnya, padahal dikembalikan lagi. Nah, ini prinsip. La yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkin ghairi bila idzni. Nah, proses investasi ini adalah si orang yang memiliki harta maupun perusahaan, dia mengizinkan orang yang mau menjalankan bisnisnya. Yuk, saya punya uang 100 juta, kalau dalam bentuk saham. Saya punya 100 lembar saham, saya menjadi pemilik dari 10% dari perusahaan ini. Maka ada rapat BOD, ya. Terus ada rapat RUPS, rapat umum pemilik saham ya, kalau yang suka beli saham. Nah, kalau punya sahamnya gede, maka dia bisa menentukan kebijakan. Oh, ini pengelolanya gak benar nih. Pengelolanya gak benar, dia gak benar-benar mengelola perusahaannya, maka jangan dikasih bonus. Nah, biasanya dalam bonus ya. Nanti jualan. Atau ini pengelolanya gak benar, ganti pengelolanya. Tadi kan mudharabah, perjanjiannya jelas di awal. Itu teman-teman.
Nah, lalu apa dong yang harus dijadikan prinsip dalam investasi berbasis syariah ini? Lihat ya, ada beberapa. Ini saya sarikan dari fatwa DSN MUI. Teman-teman bisa download juga sebenarnya. Fatwa DSN MUI terkait dengan investasi, bagaimana hukum investasi secara syariah. Nah, MUI sudah menyatakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, prinsipnya tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram. Sudah jelas ya. Tadi ya kaidah fikihnya gini, ma ada ilal haram tahu haram. Ketika kita menjadi perantara terhadap perbuatan haram, maka kita pun sama halnya melakukan perbuatan yang haram, itu menjadi haram hukumnya. Anda punya uang tadi 100 juta, investasiin di orang yang sedang mengelola perusahaan bir ataupun ya yang memabukkan atau hal-hal yang haram, prostitusi, maka jadi haram kembalinya bonus ataupun return, pengembalian keuntungan yang kita dapatkan, baik dari segi zatnya tadi ya seperti bir maupun prosesnya. Tadi seperti prosesnya ini tidak syariah, dia malah ada unsur kezaliman, riba. Ini tidak musyarakah maupun mudharabahnya tidak jelas nih, sehingga orang yang pinjam pokoknya harus kembaliin 10%. Itu kan diproses pengolahannya ya. Oke. Itu satu prinsip yang harus dipegang tuh. Tidak mencari rezeki pada sektor haram kalau berinvestasi. Yang kedua, yang menjadi harus diperhatikan adalah tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Ya jangan ya, kalau yang dizalimi ya jelas ya Anda orang cerdas, gak mungkin mau dizalimi. Tadi yang prinsip tadi, kalau ada unsur kezaliman, Anda ngasih uang 100 juta pokoknya setiap bulan kembaliin 10%. Zalim lah. Orang nggak berdaya. Mending kalau usahanya untung, kalau rugi apa yang terjadi? Gulung tikar. Tokonya disita, rumahnya disita, jadi gelandangan. Dia nggak punya harta. Dia menjadi orang miskin baru. Apa yang terjadi kalau ada 1000 orang seperti itu? Hancur perekonomian Indonesia, hancur perekonomian dunia. Ya gak? Makanya salah satu solusi adalah ekonomi Islam seperti ini. Prinsip nilai-nilai Islam. Keadilan pendistribusian. Nah, keadilan, prinsip keadilan sudah ditentukan sejak awal, makanya kalau mudharabah berapa bagi hasilnya, bagi ruginya sama dengan bagi hasil, gimana? Terus transaksi dilakukan atas dasar antarodin ridho ya. Ini menjadi satu dasar dalam jual beli pun harus antarodin. Tidak boleh ada unsur paksaan. Anda jual beli yang ikhlas Bu ya, saya ikhlas ya, saya beli ini barangnya 100.000 ya. Dia ikhlasnya dengan terpaksa. Hati-hati ya. Harus sama-sama terbuka, harus sama-sama ridho. Makanya kalau dalam ilmu ekonomi kan ada supply dan demand tuh. Kalau orang pembeli biasanya prinsip kasarnya dia ingin merampok penjual, ingin mendapatkan harga semurah-murahnya, kan gitu pembeli. Kalau si penjual dia ingin menjual setinggi-tingginya karena ingin mendapatkan untung. Makanya kan kalau supply kurva demand kan seperti itu. Kurva supply kebalikannya, maka menjadi X. Nah, yang ketemu adalah titik equilibrium. Ya, titik equilibrium ini akhirnya si supplier si demand dari pembeli udah Nah, titik ketemu itulah yang menjadi antarodin. Sepakat lah kalau gitu, saya nggak terlalu rugi, saya juga nggak terlalu kemahalan. Terjadilah jual beli. Terus tidak ada unsur riba. Tadi udah jelas unsur riba tadi. Riba banyak ya, kita kalau bahas terkait dengan riba, ada riba fudul, ada riba banyak. Seperti sederhana, kita kayak yang sederhana nih, biasa tukar guling tanah. Kita nukerin tanah yang pinggir jalan, kita nukerin beras nih. Ini beras Cianjur Jawa Barat, ini beras yang agak kurang enaknya. Sama-sama beras ditukerin tuh dengan sama jenis, tapi yang beras yang enak ini cuma 1 kilo, dia tukar jadi 10 kilo yang tidak enak. Nah, itu salah satu riba juga. Ya. Terus tidak ada perjudian jelas, tidak ada goror, ketidakjelasan. Nah, nanti dalam saham ada investor, ada spekulator. Nah, yang tidak boleh itu jadi spekulator, goror. Pokoknya beli. Yang trading yang spekulator yang tidak boleh. Terus ada unsur tadlis, ya jelas ya, penipuan, terus kerusakan. Prinsip dalam syariah intinya adalah gimana caranya tidak merugikan orang lain dan juga kita tidak dirugikan.
Okay? Kita tidak merugikan, tidak menzalimi orang lain, juga tidak dizalimi. Seperti tadi jual beli tadi, kita beli ini ke pasar Kolombo atau ke pasar di mana nih, pasar Kolombo atau pasar yang di Kaliurang contoh. Kan kalau kita beli ke supermarket nggak ada tuh tawar menawar. Ketika pas beli udah nenek-nenek tua, udah sepuh, beli pisang berapa Bu? 20.000. Kemahalan Bu, boleh nggak 15.000? Nah, hati-hati loh. Ada yang disebut dengan sodakoh sir ya. Sodakoh sir itu sedekah yang tersembunyi, tidak terang-terangan. Kita seperti membeli kepada orang seperti itu pun di dalamnya ada unsur sedekah. Jangan ngerasa kemahalan, ya gak apa-apa. Saya beli sekian, meskipun di tempat lain itu jauh lebih mahal, tapi niatkan sedekah. Atau jika teman-teman belanja kepada orang, misalnya, ada orang yang kita berjualan, jualan sayur, sering, ayolah Pak turunin harganya jadi 1.000 ya, dari yang tanya 2.000. Si penjualnya dia udah belajar terkait dengan ilmu syariah. Dia dengan suara gak apa-apa, ya boleh gak apa-apa. Padahal dia cuma ngambil untung 100. Coba kalau orang kaya dikasih sedekah 100 rupiah atau 500 rupiah, dia akan merasa terhina. Ya gak? Tapi kalau dengan sedekah sir, dengan jual beli seperti ini, orang merasa tidak sedang disedekahi, padahal di sana ada unsur sedekahnya. Ya, makanya gitu. Jangan sampai kita merugikan orang lain, tapi niatkan kalau seperti kita jual beli ke mana? Kita jual beli ke orang yang sepuh, orang yang tidak mampu, niatkan ada sedekahnya di sana, ada unsur sedekah. Oke? Okay? Nah, sekarang masuk nih ke saham. Tadi investasi secara umum, sekarang kita mengkerucut. Lalu bagaimana nih jual beli saham, trading saham? Saham itu ya, istilahnya itu efek ya, stok. Maka tadi pemegang saham itu disebut dengan stockholder. Efek itu atau sekuritas itu ada banyak saham itu hanya bagian kecil ya. Ada surat utang, ada obligasi, ada saham ya. Gitu. Nah terus ini harus didefinisikan dulu. Perdagangan efek termasuk perdagangan saham bersifat ekuitas di pasar reguler itu adalah kontrak jual beli. Jadi Anda menjual belikan satu kontrak lembar saham ya. Nah, baik itu di bursa efek ya. Di bursa efek kalau jual beli saham. Oleh perantara, kalau reksadana Anda ada brokernya, sehingga Anda investasi, ada portofolio investasinya. Portofolio investasi itu gini teman-teman. Anda kalau investasi di satu bidang, saya sebut, jangan sebut merek ya. Ada perusahaan A, B, C. Saya malah investasi di satu aja, 100 juta saya simpan di perusahaan A. Benar untung setahun pertama. Tahun kedua dia rugi. Maka kita akan kena dampak ruginya juga tuh dengan turunnya harga saham. Nah, tapi kalau portofolio, dengan sistem portofolio, kita punya berbagai cadangan. Perusahaan A, B, C. Ketika si B rugi, kita ketolong sama si C. Itu di reksadana. Kalau yang kecil-kecil kita kan trading kita beli ini saham Telkom, saham apa, jual belikan. Nah, gitu ya. Terus efek bersifat ekuitas saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham yang dimaksud dalam peraturan ini harus mengetahui ya, ada aturan kalau Anda nanti daftar jual beli saham. Kalau di UGM itu ada dana reksa ya kalau salah. Boleh belajar di dana reksa untuk pemain-pemain pemula atau di Mandiri Sekuritas banyak ya. Nah, tapi nanti atau kalau saham syariah ada yang khusus saham syariah. Nah, tapi nanti kalau dalam konsep fikih, lalu bagaimana apakah dalam perbankan umum kita masuk sebagai daftar untuk jual beli saham kan harus masuk di salah satu perusahaan ini nih, yang terdaftar. Tidak di saham syariah apakah boleh? Nanti kita lihat. Oke. Nah, lalu bagaimana nih hukum jual beli saham? Nih, ini saya sarikan dari berbagai kitab. Ada juga dalam DSN MUI ini sebagai pertimbangan. Yang pertama, riwayat dari Abu Daud, ana salisun syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibu fa idza khana ahaduhuma sahibu kharajtu min bainihima. Ini tadi terkait dengan ketika kata Rasulullah, saya menjadi orang ketiga dari dua orang yang berkongsi. Ketika salah satunya berkhianat maka keluar. Intinya kan dalam berkongsi, termasuk kita membeli saham itu berarti kita berkongsi ya. Kita akan mudharabah si pengelola untuk menjalankannya. Yang pertama nih, pendapat dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni ya.
Wa ini ishtara ahadu syarikaini hiswatan syarikatin minhu jaza di annahu yastari milkun gairi. Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena dia membeli milik pihak lain. Maksudnya gini, salah seorang, Anda berserikat tadi ya, ada 3 orang atau 5 orang, punya porsinya 20%, 20%. Nah, orang lain akan membeli porsi Anda 20%. Nah, itu yang disebut dengan saham. Jadi, seperti Anda jual beli saham, itu kan Anda membeli porsi ini. Tapi kan kalau slotnya kecil itu seperti kita pemilik perusahaan 0,01%, 0,0001%, cuma 1 slot, gitu ya. Nah, maka kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni ya, itu boleh. Jadi prinsipnya tidak ada perdebatan, tapi tidak sisirkahnya tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah. Jadi orang yang berkongsinya ataupun kita beli sahamnya harus jelas dia di perusahaan yang menjalankan bisnis secara syar'i atau tidak boleh yang haram, tidak boleh ada perjudian, yang prinsip tadi ya. Nah, prinsip yang ini harus jadi pegangan nih. Ini berlaku untuk semua sektor dalam saham. Anda harus mengecek apakah ini kita investasi di sini haram nggak, dia menjalankan bisnis yang subhat atau gimana ya. Terus kalau kita lihat juga dalam Fiqhul Islam Wahbah Zuhaili ya, bagaimana kata beliau, at-ta'amul bil ashumi jaizun syar'an di anna ashabal ashumi syuraka'u fi syirkati bisibtin ma yamlikuna min ashumin ya. Bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi saham hukumnya boleh karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Jelas ya, konsepnya jelas. Oke. Ini banyak lah, sama intinya. Nah, lalu bagaimana nih kita trader, jadi trader ya? Ada yang trader di sini, saya yakin ya. Trader, bagaimana mekanismenya? Kalau di pasar ekuitas di bursa efek ya, pasar reguler, ada pedoman yang harus diikuti berdasarkan kalau mau benar syar'i. Yang pertama, perdagangan efek di pasar reguler menggunakan akad jual beli. Ya jelas jual beli ya. Tapi bagaimana dengan konsep modern Pak katanya? Jual beli kan kita tidak secara langsung jual beli, tapi kita melalui perantara, melalui dana reksa tadi, atau melalui pihak ketiga untuk membelikan. Nah itu tadi ada akad wakala. Akad jual beli dinilai sah ketika sepakatan harga serta jenis volume tertentu atau permintaan pembeli, supply dan demand. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dihukum dalam huruf B tadi. Ini dalam fatwa MUI ya. Ini akad jual belinya udah selesai. Maksudnya gini teman-teman, sama ya dalam jual beli yang lain pun dalam fikih gini. Kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Ya, kemarin beberapa bulan yang lalu saya ngisi di Jamaah Muslim Biologi ataupun di JMM FEB terkait dengan apa pre-order segala macam atau kita jadi reseller. Nah, itu banyak tuh fikihnya. Sederhananya gini, saya mau jual buku ini sebenarnya. Padahal buku ini bukan milik saya, ini milik orang lain dan belum diwakalahkan. Kita belum jadi agen. Kita jual. Setelah kita dapat untung baru kita kasih bayaran. Nah, itu hati-hati. Termasuk dalam jual beli saham banyak juga tuh para broker-broker si sahamnya bukan milik dia dan belum ada akad wakalah. Dia jual ke orang lain, dia dapat untung, dia kasihin ke si pemiliknya dengan harga yang sebelumnya. Kecuali kalau ada akad wakalah tadi, dia udah menjadi agen resmi mewakili orang-orang yang pemilik modal, nah dia melakukan transaksi. Nah biasanya itu di broker ya, pilihan ya, dalam banyak kalau Anda sudah bermain saham. Banyak broker-broker yang dia duitnya bukan milik dia, milik orang lain, tapi orang lain sudah mewakilkan kepada dia untuk menjalankan investasi itu berbentuk portofolio. Oke. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan berikut prinsip kehati-hatian. Tidak boleh tadi doror ya, memadaratkan goror, tidak boleh spekulatif, riba, maisir, maksiat, tagorir, gisi, banyak yang tadi sudah saya jelaskan riba. Ini saya breakdown lebih rinci ya. Apa secara praktek di dunia modern. Ada yang disebut dengan fund running ya dalam bisnis saham ini. Fund running itu gimana? Tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tahu info lebih dulu ya.
orang insider trading nanti. Orang gini, kalau dalam pembeli saham itu kan biasa ada juga si apa namanya pengelola ya, pengelola itu dia membeli saham juga, dia pengelola sekaligus dia pembeli saham, namanya insider trading. Tentu saja kalau orang yang di dalam kan sudah tahu ini perusahaan bakal rugi bakal untung, oke, ini perusahaan bakal rugi nih, dia jual lebih awal tuh ke pasar sehingga banyak orang yang beli saham dengan harga yang tetap tuh, sebulan kemudian bruk ambruk, jatuh harga sahamnya, dia tetap tidak rugi. Itu insider trading ya, conflict of interest, pengelola sekaligus pemegang saham. Misleading information ya, yang termasuk tagrir ya tadi, ada wash shell, perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan. Contohnya gimana? Dia jual beli saham tetapi ada yang disebut dengan saham kosong ya, fake saham. Jadi dia si saham ini biasanya untuk bonus ya, biasanya untuk bonus, tapi dia jual belikan, maka itu tidak boleh tuh. Yang boleh diperjualbelikan adalah saham yang full ya, saham yang bernilai, harus ada value-nya, harus ada nilainya. Terus ya, ini nanti saya share PPT-nya, ini teknis ya, hanya saya breakdown bagaimana kategori Najasyi dalam konsep jual beli saham saat ini. Ada pump and dump, terus ada tadi ya creating fact and demand. Jadi gini teman-teman, harga saham itu adalah cerminan dari performa perusahaan. Kalau performa perusahaan kita itu akan untung ya, sebelum dibagikan dividen dan dia bahkan akan menambah modal, maka harga saham itu akan naik. Contoh kita punya saham, saya sebut merek, saya punya saham Telkom. Saat ini Telkom kan terus naik tuh, untung. Nah, nanti sebelum dibagi, apakah nanti akan dibagi dividen atau keuntungan itu nanti akan disertakan menjadi modal perbaikan. Nah, maka si harga sahamnya akan mengikuti itu trennya, menjadi naik. Makanya untuk pas jual beli saham jangan jadi spekulator, tapi harus tahu ilmunya. Termasuk makroekonomi gimana. Sekarang kondisi pandemi seperti ini, dengan pernyataan seorang pemimpin seperti itu, maka IHSG jadi turun. Nah, itu harus diketahui makro maupun mikroekonominya. Oke, itu nanti bisa Anda baca ya. Nah, lalu Mas gimana? Kan yang nggak boleh itu spekulator, karena spekulator tergandung unsur goror ya dalam saham. Perbedaannya ini ada satu artikel yang memberikan satu perbedaan. Kalau seorang investor dia jual beli saham itu rasional gitu, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ilmu. Secara manajemen keuangan, behavioral finance atau secara perilaku investasi, ketika kondisinya begini, maka saham akan turun. Dia jual saham pada posisi itu. Kalau posisi gini kita saatnya untuk beli buying tuh. Nah, gitu ya. Nah, kalau spekulator kan tidak, pokoknya dia ini trennya kayak gini, beli, jual, kan spekulator. Mending kalau untung, pas rugi hancur. Jadi kayak judi ya. Jadi kayak judi, mengumpulkan informasi selengkap mungkin. Kalau spekulator cuma capital gain, dia beli sebentar, beli dapat untung, kembaliin lagi. Ya. Ini nantilah Anda dapat baca secara rinci, tapi tadi prinsip-prinsip utama yang ingin saya sampaikan, dari mulai maqasidus syar'iyyah, hukum asal, dan bagaimana konsekuensi terhadap yang lainnya. Nah, terus aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam. Tadi ada aspek material atau finansial, investasi hendaknya menghasilkan manfaat. Jadi kalau yang namanya orang yang memiliki agama, yang harus dipikirkan pertama ini ada unsur manfaat dan maslahatnya gak? Ini gak haram, tapi ini memadaratkan banyak orang. Contoh investasi dalam per game yang membuat banyak orang lalai. Contoh tidak haram secara objeknya, tapi itu kayaknya lebih banyak memadaratkan. Nah, kita harus jadi pertimbangan. Yang kedua, aspek kehalalan itu harus selalu menjadi fondasi. Apakah orang yang menjalankan investasinya halal gak nih? Terus kita berinvestasi di saham umum. Ternyata ini investasi di saham perhotelan. Cek apakah hotelnya hotel syar'i atau di hotelnya boleh ada check-in yang orang tidak bermuhrim, bukan suami istri segala macam. Itu harus jadi pertimbangan ya. Termasuk aspek sosial lingkungan. Orang muslim itu yang menjadi fondasi. Kita tahu kita berinvestasi di perusahaan A, perusahaan tambang ini. Si perusahaan tambang ini memang tidak haram, tapi dia kegiatan bisnisnya tidak menjalankan corporate governance.
dia tidak menjalankan bisnis secara etik, tidak menjalankan secara beretika, tidak peduli lingkungan rusak segala macam. Harus kita tinggalkan kalau dalam aspek ini. Yang terakhir, tadi investasi, Anda melakukan investasi, niatkan karena Allah. Menasorupkan harta kita supaya banyak orang lain yang tadinya gak punya pekerjaan. Ini ada multiplier effect ya. Coba bayangin, ada berapa banyak orang yang, makanya orang-orang yang sudah kaya raya ya, dia membuka usaha itu bukan ingin mendapatkan keuntungan. Menurut saya ya, salah satu yang saya baca dalam beberapa buku testimoni seperti Khairul Tanjung. Beliau berbisnis bukan lagi memikirkan dirinya sendiri, dia membuka usaha, ada berapa ratus orang, banyak orang yang bisa bekerja di sana. That investment. Sehingga otaknya itu ketika berinvestasi ingin bantu orang, ingin bantu banyak orang. Nah itu yang lebih bagus. Ya. Selain nilai mata uangnya tidak turun dengan berinvestasi, kita pun bisa banyak. Itu salah satu economic profit. Ada nilai tambah, tidak secara finansial, tetapi ada nilai kita kan akan merasa bahagia ketika banyak membantu orang. Maka ada ekonomi kebahagiaan. Nah, salah satunya penggagasnya Profesor Komarudin Hidayat ya, terkait dengan ekonomi kebahagiaan yang jarang diperhitungkan dalam ekonomi konvensional. Oke. Nah, lalu bagaimana kan intinya kita pengen dapat harta yang berkah tuh. Ya, dalam kita jalan usaha apa-apa, akhirnya kita pengen dapat yang berkah. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ini harus jadi barometer kita. Yang pertama, ketika kita punya banyak harta ini, apakah dengan kita banyak harta berinvestasi segala macam, apakah menambah ketakwaan atau malah menjadi fujur? Apakah dengan banyaknya harta ini kita semakin takwa ke Allah, semakin dekat ke Allah, malah semakin jauh? Catat. Kalau ternyata ini malah menjauhkan kepada Allah, hati-hati, berarti harta kita itu ada sesuatunya. Ya. Kalau orang sudah mencoba-coba memakan harta haram, maka dia akan semakin malas untuk beribadah. Jelas doa-doanya tidak diijabah oleh Allah. Nah, itu harus kita jadi bahan evaluasi. Orang tua kita contohnya. Sebagai anak kita pun harus mengingatkan ketika orang tua kita berinvestasi. Nah, terus memberikan rasa aman. Kalau kita menjalankan prinsip secara syar'i, menjalankan prinsip-prinsip etiknya, tentu saja akan aman. Lawang orang dasar awalnya mau bantu orang, kalau sudah mau bantu orang, insya Allah orang yang dibantu mudah-mudahan dia menjaga harta kita dengan baik. Ya, mengantarkan kepada amal soleh, mendorong kita untuk bersyukur, menjadi abdan syakuro. Oke, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk sesi penyampaian materinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Moderator. Monggo, Mas Moderator. Halo? Ya, monggo. Moderatornya kehilangan sinyalnya. Oh, moderatornya kehilangan sinyal. Baik, ini ada di chat, ini ada banyak sekali nih, teman. Mungkin sementara saya izin gantikan dulu, nggih. Boleh, monggo, Mas. Tapi saya izin untuk tidak menghidupkan kamera karena ini sedang di luar. Saya izin minum ya. Terima kasih kepada Ustadz Wahyu Syarifuddin yang telah memaparkan materi yang sangat menarik ya terkait bagaimana kemudian investasi saham itu hukumnya dalam kacamata atau dalam syariat Islam gitu. Menarik sekali tadi materinya dan sangat jelas ya, runtut. Saya pikir juga sepertinya akan cukup rumit gitu ya kalau misalkan kita bahas tentang fikih, karena kita harus menganalisis dari berbagai perspektif ya Ustadz. Baik, saya izin membacakan pertanyaan pertama ini dari saudara Afwan Kilmi. Baik, pertanyaannya adalah Ustadz, saat ini kan sedang marak investasi emas menggunakan platform digital. Beberapa waktu lalu saya mencoba salah satu platform yang menggunakan label syariah pada aplikasi digital tersebut. User diberikan kemudahan untuk menabung emas sesuai kemampuannya yang nanti kemudian akan dikonversi sejumlah gram emas berdasarkan harga terupdate. Namun, ada hal yang mengganjal ketika Anda ingin mendapatkan emas tersebut sampai kepada Anda, yaitu Anda harus membayar biaya tambahan sebesar 80.000 untuk biaya percetakan. Kemudian, saya bertanya-tanya,
berarti selama ini emas yang Ana beli belum tentu ada wujud emasnya atau emas virtual saja. Lalu Ana semakin ragu, menurut Ustadz, apakah jenis investasi ini termasuk kategori gharar? Jazakallah. Ya mungkin ini Ustadz terkait ini ya ke kekhawatiran terkena gharar mungkin ya. Mungkin Ustadz Betul. bisa menjawab. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Luar biasa ini dari University of Birmingham ya. Afham Kilmi. Ini luar biasa sekali pertanyaannya. Yang pertama kali nih terkait dengan jual belinya dulu. Jual beli menggunakan platform. Dia mengatasnamakan label syariah. Hati-hati ya. Jadi banyak sekali orang sekarang memanfaatkan label syariah tetapi prakteknya tidak syar'i. Nah, ini yang merusak itu. Merusak banget. Maka yang menjadi dasar kita nanti bukan labelnya ya. Bukan label syariahnya, tapi tadi makanya kita harus tahu ilmunya. Tadi prinsip-prinsipnya dijalankan dengan benar, gak ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama, tidak. Kalau hanya kita label syariah kan gampang orang. Bahkan sekarang di bisnis properti itu, bisnis properti syariah, merusak nama syariah tuh. Orang udah banyak yang beli, faktanya gak ada perumahannya, hancurlah nama syariah, hancurlah nama Islam, ya gak? Ini harus hati-hati teman-teman. Ini harus kita perangi tuh orang-orang kayak gitu, orang-orang yang tidak etis. Nah, itu yang pertama tadi. Yang pertama, jangan berpatok kepada label syariahnya. Dan kecuali kalau sudah ada fatwa dari DSN MUI, dia bisnis secara syar'i, nah, itu kan akan ada audit. Kalau dari audit dari badan dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI-nya nanti. Ini benar gak syar'i? Nah, hati-hati yang pertama. Yang kedua, terkait dengan jual beli ya. Terkait dengan emas, kita harus meyakini dulu bahwa emasnya itu ada, ya. Emasnya itu ada. Lah, emas gimana? Ini kan platform. Ya, kita harus yang jelas. Kalau seperti kita belanja emas ke PT Antam kan jelas tuh ada emasnya ya, jelas tuh. Tapi kalau seperti berbasis platform gini, kita harus cek track record perusahaannya juga tuh. Makanya dalam bisnis secara syariah kita tidak sembarangan. Kita tidak sembarangan tiba-tiba investasi di mana tadi unsur-unsur yang tadi kehati-hatian kita harus jeli. Ya. Jangan menjadi spekulator, tapi menjadi investor. Kalau seorang investor dia gak mau sembarangan dong ngasihin duit ke sembarangan orang kan, apalagi uang sampai ratusan juta. Dia akan sangat hati-hati. Ya. Cek dulu tuh apakah benar track record perusahaannya. Karena memang sekarang banyak sekali yang mengatasnamakan jual beli emas ya, ternyata dia gunakan dananya padahal jual belinya menggunakan forex ya, jual beli mata uang asing, terus ada trading emas ya, nggak tahu wujud emasnya tapi ditradingkan kayak forex kan jual beli mata uang asing tuh banyak sekali. Saya ada beberapa kasus ya, punya rekanan di Bandung, dia menjalankan bisnis gini nih, saya gak mau tapi gak masalah karena udah ditangkap oleh polisi, namanya Pandawa Group kalau gak salah. Dia sama investasinya, dia menjual emas dalam bentuk virtual kayak gini. Jadi seolah-olah dia ada emasnya ya, dia jual, tapi faktanya pokoknya janjinya pada beberapa bulan berikutnya dia akan mendapatkan harga emas yang terus naik. Nah makanya kan kalau beli emas itu sebenarnya bukan investasi ya, tapi lebih ke emas itu kan terbebas dari inflasi teman-teman. Maksudnya gimana? Gini, kalau tadi uang rupiah itu kena inflasi, penurunan nilai future value-nya. Harga uang 100.000 sekarang, tadi uang 1 juta, 1 tahun kemudian itu nilainya bisa turun gitu loh. Tergantung suku bunga, tergantung inflasinya gitu. Tapi kalau emas kan ada wujudnya. Makanya emas cenderung naik terus ya sekarang. Sebenarnya kalau kita dilihat secara kacamata ekonomi, emas itu bukan naik harganya, tapi bisa jadi harga rupiahnya yang turun gitu. Nilai dari rupiahnya yang turun, emas kan tetap stabil, makanya mata uang yang paling stabil kan dirham dan apa satu lagi itu? Dinar ya, dirham dan dinar, karena terbuatnya dari emas. Nanti kalau belajar terkait dengan sejarah bagaimana uang dimunculkan, mata uang itu harus terwakili oleh representatif dari emas yang disimpan dulu ya, tapi terus berubah kebijakan, sekarang ngeluarin duit yang nggak ada emasnya nggak masalah, sehingga terjadi
kekeosan dan inflasi seperti itu kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih kesimpulannya terkait Mas Abham ini? Nah, tentu saja ya, ini kita harus mencurigai. Saya tidak bisa menjustifikasi ini haram, tapi ini kita harus curiga masuk ke kategori goror. Apalagi dia ketika saat mau meminta anak ingin mendapatkan emas tersebut, sampai kapan anak harus membayar biaya tambahan sebesar 80.000 untuk percetakan. Tapi ya kalau terkait dengan biaya percetakan bisa jadi untuk biaya administrasi. Bisa jadi untuk administrasi atau untuk saya tidak tahu konteksnya. Tapi yang pasti yang paling aman kalau mau jual beli emas ya jual beli emasnya yang real ke PT Antam ya. Terus track record dari perusahaan itu pun harus menjadi pertimbangan. Jangan hanya sebatas kita sembarangan beli. Begitu untuk Mas Abham Kilmi dari Birmingham University ini. Selanjutnya siapa lah nih? Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sebelumnya mungkin saya akan serahkan dulu ke moderator kembali. Izin pamit. Hidayat, Ya, apakah ada ini? Mas Subhan, luar biasa dari outdoor nih ya. Cek. Terima kasih Mas Subhan atas telah digantikan tadi. Mohon maaf apabila tadi saya sempat keluar karena koneksinya tidak begitu baik di sini. Langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Pramesti. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ustadz terhadap sistem investasi P2P lending? Melihat saat ini juga ada P2P lending syariah sesuai fatwa DSN MUI. Dan pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya jual beli online dengan sistem pre-order, di mana penjual biasanya melakukan pre-order dan meminta DP terlebih dahulu, baru kemudian barang akan dipesankan. Monggo Ustaz bisa langsung dijawab. Oke, makasih. Yang pertama terkait dengan peer-to-peer lending, P2P gitu ya. Nah, sama prinsipnya tadi ya. Prinsipnya ya tidak bertentangan dengan syariah. Seperti sekarang kan banyak fintech ya. Banyak yang meminjamkan secara elektronik tuh. Nah, apakah di dalamnya ada unsur riba nggak? Nah, jadi prinsipnya kembali kepada proses bisnis prosesnya. Ya. Seperti fintech yang dia minjemin lewat elektronik banyak masuk ke HP itu luar biasa, itu lebih mencekik itu, bunganya banyak tinggi-tinggi. Oke. Nah, untuk lebih tepatnya seperti OJK kan sudah mengeluarkan tuh mana aplikasi-aplikasi yang sudah diaudit, sudah legal, sudah mendapatkan kepastian, termasuk yang syar'i ya. Jadi DSN MUI Anda bisa download ya kalau secara teknis ya, karena saya juga bukan orang teknis, tidak mengetahui satu persatunya di mana. Oke. Nah, ini yang pre-order nih. Dan meskipun ini bukan topiknya ya, saya udah bahas ini diskusi ini pada kajian JMME di FEB ya, terkait dengan pre-order. Bagaimana hukumnya jual beli online dengan sistem pre-order di mana penjual biasanya membuka PO dan meminta DP terlebih dahulu, baru kemudian barang akan dipesankan. Nah, ini sebenarnya yang terkait dengan pre-order ini. Apakah barang yang dia milikinya itu sudah dimiliki atau tidak? Atau ada juga yang disebut dengan prinsip jual beli salam, ya. Ada jual beli salam itu barangnya belum ada tetapi sudah mewakalahkan, ya, wakalah. Tapi yang paling baik kalau yang sifatnya, kalau pre-order ini kan gini, dia belum punya barangnya tuh, dia belum punya barangnya atau belum cetak, tapi dia pengen tahu seberapa banyak orang yang mau beli. Nah, maka prinsip yang pertama adalah dia jangan melakukan akad transaksi jual beli dulu. Kalau menggunakan akad salam seperti kalau akad salam Anda membelikan barang yang belum ada barangnya, tetapi si pemilik barangnya itu dia sudah pasti dia akan dapat barangnya. Nah, makanya dalam hukum pre-order ini secara fikih ini kan masih debatable. Maka kembali kepada prinsip akadnya tadi, apakah dia sudah menjalankan akad jual beli di saat barangnya belum ada, atau dia cuma nitipin barang tetapi yang tidak boleh kan ketika dia batal maka uang yang sudah kita berikan menjadi hangus. Nah, itu kan zalim. Ya. Kalau menggunakan prinsip syariah, dia sebagai bentuk jaminan bahwa dia tetap akan beli, tapi belum terjadi akad jual belinya. Nanti setelah barangnya ada, dia lunasi, terjadilah transaksi jual beli.
Nah, kalau itu nampaknya tidak ada perdebatan. Yang jadi perdebatan adalah dia jual beli barangnya belum ada, terus ketika si yang ordernya itu membatalkan, uang yang diberikan pas pre-order itu hangus, nah itu yang menjadi perdebatan. Gitu ya. Lebih dalamnya ya harus kajiannya khusus terkait ini. Karena ini nanti terkait dengan pre-order, dropshipping, banyak nih ininya di sini. Kajian-kajian fikih kontemporer di bidang ini. Yuk. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Aditya. Mau tanya, kalau pembelian saham bukan untuk investasi jangka panjang, tapi hanya untuk trading jangka pendek, apakah masih memenuhi syarat syar'i? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Di pembahasan sudah saya bahas spekulator atau investor. Kalau hanya jangka pendek, berarti kan itu bisa sebagai spekulator, hanya ingin mendapatkan capital gain. Tapi tadi kalau menggunakan hukum asal yang dari Wahbah Juhaili sama satu lagi ulama tadi menyatakan bahwa selama kita jual beli, akad jual beli ya, jadi Anda membeli lembar saham, ya udah terjadi akadnya tuh, maka kan itu jadi milik Anda tuh. Terus kebetulan ada yang mau beli lagi, Anda jual, tidak jadi masalah. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa itu bagian dari spekulator. Jadi bukan berinvestasi hanya sebatas kayak main itulah, kayak judi. Oh ini pas naik, jual. Tapi kalau saya berpendapat, saya mengikuti yang hukum dasar pendapat ulama tadi, kaidahnya, ketika itu sudah terjadi akad jual beli, berarti itu milik kita. Seperti gini, sederhana teman-teman. Anda punya apa contohnya? Jual beli apa yang mudah ya? Kambing lah. Oh ini teknik ya, apa ya kalau teknik? Jual beli laptop contohnya nih. Saya punya laptop satu nih, MacBook. Ya, oke. Saya jual ke Mas Hidayat, saya jual nih laptop. Berapa Mas? 10 juta. Deal. Oke, 10 juta tuh. Mas Hidayat udah pegang 10 juta, udah bayar 10 juta, maka si laptop itu menjadi barang Mas Hidayat. 1 menit kemudian ada orang yang melirik, bagus banget ini speknya. Masa core i5 terus RAM-nya sampai 14 giga, berapa ya, 18 giga, terus hanya 10 juta, udah saya beli lagi 15 juta. Bagaimana coba hukumnya? Ya, konsepnya sama. Karena sudah menjadi hak milik dari Mas Hidayat, maka dia berhak untuk menasorupkan bagaimanapun. Dia boleh menjual lagi, dia boleh langsung pecahin, boleh buang ke sungai karena orang kaya gitu loh Mas Hidayat. Ya. Nah, tapi karena udah hak milik dia, ya, maka boleh dijual lagi. Nah, dengan analogi seperti itu, tapi ini masih debatable ya terkait ini masuk kategori spekulator tadi makanya. Kalau hanya sebatas spekulator nanti dikhawatirkan ada unsur maisir ya, judi macam ada goror. Nah, tapi kalau saya berpendapatnya tadi ketika dia sudah menjadi hak milik saham, lembar sahamnya udah punya dia, lah dia mau jual lagi monggo, kalau dia mau pegang monggo. Gitu. Tapi apakah itu masuk investasi? Ya investasi jangka pendek namanya. Dia mencari capital gain namanya. Capital gain itu ya dia beli berapa, jual berapa, nah keuntungannya dari sana. Kalau yang investasi kan nunggu nanti dibagi dividen tuh, pas LUPS dia dapat dividen. Kalau nggak dapat dividen, harga sahamnya jadi naik, jadi jualan. Gitu. Ini sampai jam berapa Mas? Tadi kalau saya tanya jawab sampai jam 11:05 Ustaz. Oh sudah. Ya, soalnya saya ini mau masuk ke acara lain juga nih, Lustrum. Oh, baik. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dari Mas Adnan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hukum menggunakan robot trading? Dan yang kedua, membeli saham IPO yang belum terupdate di list saham syariah di website resmi DX. Oke, yang pertama hukum robot trading. Ini yang melakukan jual beli Anda atau robot ya? Ini yang menjadi pertanyaan. Maka robot trading ini kalau biasanya menggunakan aplikasi itu hanya untuk melihat tren ya. Kalau nanti yang melakukan keputusannya tetap manusia. Ada beberapa aplikasi itu kita bakal bisa melihat tren sahamnya naik, apakah ini sahamnya turun. Nah, kalau hanya sebatas lihat itu untuk bahan analisis nggak masalah. Tapi kalau diotomatiskan sampai yang melakukan di forex ya, saya juga pernah coba-coba, tapi saya tidak sampai mendalami forex. Karena forex itu kan kita bisa melihat trennya turun. Wah,
pada saat turun apakah ini saatnya kita buying ataupun selling, nah, gitu. Kalau hanya sebatas melihat tren kayak gitu, silakan. Tapi kalau yang transaksinya robot, ya itu menjadi tidak secara syariah. Yang keduanya, apakah membeli saham IPO yang belum terupdate di saham syariah di website resmi DAIC? Tadi hukumnya adalah perusahaannya dia menjalankan bisnisnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tidak. Kalau dia belum terindeks di website resmi DAIC, tapi dia menjalankan bisnis secara syar'i, tidak ada pertentangan, makanya harus di-track dulu ya, dicari track recordnya gimana. Tidak sembarangan ya. Kalau kita ingin benar-benar hati-hati supaya harta yang kita dapatkan itu tidak haram, sampai di sana. Hanya ini untuk ketentuan secara administratif bahwa dia saham syariah. Gitu teman-teman. Ya Pak Nis, cobalah gak apa-apa yang lain. Dari Tiara gimana nih? Oh, baik. Kita kan harus membuat hukum di bank. Assalamualaikum, nama saya Tiara. Izin bertanya Ustadz, dalam jual beli saham, kita kan harus membuat akun di bank. Bagaimana hukumnya jika itu bank konvensional? Dan bagaimana hukumnya jika kita jual beli saham bank konvensional? Terima kasih. Nah ini agak berat, yaitu karena hukum konvensional. Yang pertama terkait dengan hukum bank konvensional ini, ya, ini di kalangan ulama pun masih debatable, karena belum ada hukum yang pasti. Meskipun DSN sudah keluar fatwa ya, kalau ada bank syariah kenapa tidak ada bank syariah? Makanya kalau mau gini, Anda nanti coba banyak di website ya, saham syariah ya. Nanti ikut brokernya, daftarnya di akun dengan yang syariah. Kalau di saham-saham syariah nanti bisa diakomodir di sana. Nah, jadi ini terkait dengan bank konvensional, saya tekankan sekali lagi, ini masih debatable. Saya agak berani, saya bukan masuk kategori mujtahid yang bisa langsung ngasih fatwa, hanya kita membaca pendapat-pendapat para ulama ya, pendapat-pendapat para ulama terkait dengan kehalalan ataupun ribanya di sini. Nah, ini masih debatable. Kalau bentuknya seperti tadi deposito itu jelas ada unsur ribanya. Tapi kalau seperti saving ada biaya administrasi, nah ini yang masih debatable. Makanya unsur dari berbagai pihak, kalau mau bahas masail di sini ini masih menarik. Bahkan di kalangan ulama pun masih ada yang menyatakan belum haram tapi subhat. Nah ini di sini. Ya. Tapi kalau mau benar hati-hati ya kita tuh benar-benar waro, menjadi orang yang waro ya ambil dari mulai tahapan pendaftaran di banknya ataupun penyedia kita mau tradingnya itu ya harus di bank syariah. Ya. Itu yang pipit ya, apakah obligasi dengan suku ada riba unsur obligasi ya, suku ya jelas sudah syar'i ya. Kalau obligasi itu ya bunganya ada unsur bunga yang flat ya. Ada secara flat hampir sama seperti dengan tadi ya, ada obligasi, banyak jenis obligasinya. Ini kembali kepada tadi ada unsur ribanya atau tidak. Oke, saya kira beberapa pertanyaan sudah dijawab ya. Oke, itu mungkin yang dapat saya jawab ya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan atau ada salah. Sekali lagi karena ini hukum fikih ya, fikih itu kita tidak mutlak, ada banyak pendapat. Nah makanya kalau ngaji fikih jangan ngaji hanya satu ya, harus dikaji berbagai mazhab dari mulai mazhab. Masuk ada mazhabul arba'ah atau mazhabul khamsah dengan Imam Ja'far. Nah, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana pendapat dari ulama ini seperti apa. Nah itu nanti keputusan di kita. Karena kita bukan seorang mujtahid. Kalau kita udah masuk level seorang mujtahid, ya, yang dikategorikan mujtahid mutlak, ya, yang menjadi seorang mujtahid yang bisa mengeluarkan fatwa, dia harus paham tafsir, ilmu nahwu, sharaf, balaghah, semua ilmu dalam ilmu agama dikuasai, maka dia bisa menghakimi, membuat keputusan sendiri. Kalau saya termasuk masih orang yang belajar, kita mengikuti fatwa ataupun hasil ijtihad dari para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan jika ada kurang dan salah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.